Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura, Senin 24 April 2023 dalam Pekan Paskah yang ketiga. Pada hari ini kita akan mendengarkan bersama bacaan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai dengan 29. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini. Sebelum memulai aktivitas kami mohon, kuasailah kami dengan kasih-Mu, sehingga sepanjang hari ini kami mampu memberikan belas kasih kepada sesama kami. Semoga apa yang kami kerjakan selalu dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Tema permenungan kita pada hari ini kakak beri judul Pekerjaan yang dikehendaki Allah. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, apa sih tujuan adik-adik untuk menjadi misdinar? Ada yang jadi lektor, ada juga yang jadi pemazmur. Apakah dengan tujuan untuk semakin dekat dengan Tuhan, ataukah ada tujuan lain? Nah, dalam bacaan Injil hari ini mengingatkan kepada kita untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Injil hari ini mengisahkan mengenai orang banyak yang mencari Yesus setelah sebelumnya mengalami mujizat penggandaan roti. Orang banyak dengan penuh semangat mengejar Yesus karena percaya kepadanya. Itu karena Yesus telah membuat orang banyak menjadi kenyang. Orang banyak berharap bahwa Yesus akan terus melakukannya lagi. Ternyata motif yang sangat dangkal ya adik-adik. Sayang sekali bahwa orang banyak tidak melihat peristiwa penggandaan roti sebagai tanda kuasa ilahi dalam diri Yesus. Maka
Yesus menegur mereka dan mengajak untuk bekerja demi makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Apakah pekerjaan itu? Pekerjaan yang harus dilakukan adalah percaya kepada Yesus. Yesus adalah yang berasal dari Allah Bapa. Yesus adalah anak Allah yang diutus ke dunia untuk memperkenalkan kasih Bapa kepada manusia. Percaya kepadanya, dengarkan Dia, dan persatukan diri dengan Yesus. Itulah yang dikehendaki Allah. Dengan demikian, kita ambil bagian dalam kasih ilahi dan kehidupan kekal. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, untuk menerima hidup yang kekal, kita hanya diminta untuk percaya kepada Yesus. Sekilas mungkin terlihat mudah, namun ternyata banyak yang menolak dan juga banyak yang memilih untuk meninggalkan. Dan yang bertahan, terkadang tingkah lakunya jauh berbeda dengan ajaran sang guru. Jelas bahwa percaya kepada Yesus merupakan pekerjaan yang berat dan menantang. Nah, adik-adik, semoga kita dapat menjadi anak misioner yang dapat setia mempertahankan iman percaya kita kepada Yesus dan selalu berjuang untuk semakin dekat dengan Yesus melalui doa pribadi, baca Alkitab, mengikuti misa maupun ibadat sabda dalam Kombas, mengikuti kegiatan Bina Iman, ataupun menjadi pelayannya dalam kegiatan gereja. Seperti yang adik-adik lakukan sekarang, menjadi seorang misdinar, ada yang sudah menjadi lektor ataupun pemazmur atau tugas-tugas lainnya di dalam gereja. Semoga ini membawa kita untuk semakin percaya, untuk semakin dekat dengan Yesus. Semoga demikian. Amin. Mari kita bersama mendoakan doa menyongsong Jambore Nasional Sekami 2023. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan menyertai perjalanan Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner hingga mencapai usia 180 tahun. Kami juga bersyukur karena kami Engkau pilih menjadi rasul-rasul Yesus Putramu dalam serikat ini. Allah Bapa penuh kasih, pada tahun 2023 ini, Sekami Remaja akan mengadakan Jambore Nasional di Seminari Menengah Mertoyudan Magelang, Keuskupan Agung Semarang, yang akan diikuti oleh utusan-utusan Sekami Remaja dari seluruh keuskupan di Indonesia. Kami mohon berkatilah para panitia dan semua orang yang terlibat di dalamnya, agar mampu mempersiapkan Jambore Nasional dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga melalui Jambore Nasional ini, anak-anak Sekami Remaja seluruh Indonesia mampu bersahabat dengan Yesus dan sesama, terlibat dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat, serta menjadi berkat bagi sesama. Bersama Santa Maria Bunda Allah, Bunda Evangelisasi, doa ini kami hunjukkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik dan remaja misioner yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.